Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perawi hadis adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan sebuah hadis dari sumber aslinya, baik itu dari Nabi Muhammad SAW maupun dari sahabat, tabi'in, atau generasi sebelumnya. Perawi hadis harus memiliki kualitas yang baik seperti kejujuran, daya ingat yang kuat, dan kesungguhan dalam menjaga kehasilan hadis. Keberadaan perawi yang sahih dan terpercaya sangat penting untuk memastikan bahwa hadis yang diriwayatkan memiliki kebenaran dan otoritas yang dapat diterima dalam Islam. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu tokoh perawi hadis terkenal, yaitu Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud memiliki nama lengkap, yaitu Abu Dawud Sulaiman bin Al-As'ad Al-Azdi As-Sijistani, yang memiliki nama populer Imam Abu Dawud. Bertempat lahir di Sijistan, Persia pada tahun 202 Hijriah dan wafat pada tahun 275 Hijriah. Imam Abu Dawud lahir di Sijistan, sebuah wilayah yang terletak di timur Laut Kaspia yang saat itu merupakan bagian dari wilayah Kekhalifahan Abbasiyah. Nama aslinya adalah Sulaiman bin Al-As'ad, namun lebih dikenal dengan nama Abu Dawud. Keluarga Imam Abu Dawud berasal dari suku Az yang dikenal sebagai salah satu suku Arab yang berpengaruh. Sejak kecil, ia sudah mulai menekuni ilmu hadis dan berusaha keras untuk memperdalam pengetahuannya. Pada usia muda, ia sudah melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu, mengunjungi berbagai daerah yang terkenal dengan para ahli hadis pada zaman itu, seperti Makkah, Madinah, Basrah, dan Kufah. Abu Dawud bertemu dengan banyak ulama terkenal, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan banyak lainnya, yang semuanya adalah perawi hadis yang terkenal. Beliau sangat memperhatikan keakuratan dalam meriwayatkan hadis dan terkenal dengan ketelitian serta selektivitasnya dalam memilih hadis yang sahih. Karya terbesar yang pernah dibuat oleh Imam Abu Dawud yaitu Sunan Abu Dawud. Imam Abu Dawud paling terkenal dengan karyanya yang monumental, yaitu Sunan Abu Dawud, sebuah kitab hadis yang berisi sekitar 4.800 hadis yang dipilih dengan sangat hati-hati. Dalam menyusun karya ini, Imam Abu Dawud tidak hanya mencari hadis-hadis yang sahih, tetapi juga memperhatikan kriteria lain seperti kekuatan sanad atau rantai periwayatan dan kesesuaian dengan ajaran Islam yang sahih. Sunan Abu Dawud adalah salah satu dari 6 kitab hadis yang diakui sebagai Sunan Sittah atau 6 kitab hadis, bersama dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Kitab ini banyak digunakan oleh para ulama dan menjadi referensi utama dalam mempelajari ajaran Islam. Imam Abu Dawud memiliki metode yang ketat dalam memilih hadis-hadis yang akan dimasukkan ke dalam karyanya. Beliau hanya memilih hadis-hadis yang memenuhi beberapa kriteria penting. Di antaranya adalah yang pertama, hadis tersebut harus memiliki sanad yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, perawi hadis harus dapat dipercaya dan memiliki integritas dalam meriwayatkan hadis. Dan yang terakhir, hadis tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang sudah mapan. Beliau juga menghindari hadis-hadis yang lemah atau munkar, serta hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi atau tidak memiliki dukungan kuat dari sumber lain. Imam Abu Dawud bukan hanya seorang pengumpul hadis, tetapi juga seorang ulama yang aktif dalam mengajarkan ilmu hadis dan fikih. Beliau memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan ilmu hadis, terutama dalam hal kritik terhadap sanad dan matan hadis. Selain itu, beliau juga berperan dalam mengajarkan fikih, dan banyak muridnya yang terkenal menjadi ulama besar. Imam Abu Dawud sangat dihormati karena integritasnya dalam menjaga keaslian dan kebenaran ajaran Islam, serta semangatnya yang tinggi dalam memelihara dan menyebarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain Sunan Abu Dawud, Imam Abu Dawud juga memiliki beberapa karya lainnya, meskipun tidak semuanya dapat ditemukan dalam bentuk lengkap. Beberapa karya lainnya yang terkenal antara lain, yang pertama yaitu kitab Al-Ma'arif atau tentang berbagai ilmu. Kemudian ada juga kitab Al-Zuhd tentang masalah zuhud dan kehidupan sederhana. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Taharah tentang masalah bersuci dalam Islam. Imam Abu Dawud wafat pada tahun 275 Hijriah atau 889 Masehi di kota Basra, Irak. Setelah meninggalkan warisan yang sangat besar dalam ilmu hadis, meskipun beliau telah meninggal lebih dari 1000 tahun yang lalu, karya-karyanya tetap hidup dan menjadi sumber rujukan penting dalam pengajaran agama Islam. Imam Abu Dawud dikenang sebagai salah satu ahli hadis yang paling dihormati dalam sejarah Islam
Karyanya yaitu Sunan Abu Dawud tetap menjadi salah satu kitab yang banyak dipelajari di seluruh dunia oleh para pelajar dan ulama. Keberanian beliau untuk menyaksi hadis-hadis dengan ketat memastikan bahwa apa yang beliau sampaikan adalah ajaran yang sahih dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang benar. Imam Abu Dawud juga adalah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-9 Masehi dan memberikan kontribusi yang luar biasa dalam dunia hadis. Dengan kitab Sunan Abu Dawud yang terkenal, beliau meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam dan ilmu hadis. Beliau adalah contoh teladan bagi para penuntut ilmu dalam ketekunan, ketelitian, dan integritas dalam menyebarkan ajaran Islam. Dicukupkan sekian mengenai biografi Imam Abu Dawud. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.